semua aktivitas akademika dan tentunya juga dari teman-teman mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua hal pokok yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini di Untirta. Pertama adalah dari segi formal tentang pembentukan RKUHP. Jadi selalu saya katakan bahwa RKUHP itu bukan benda yang tiba-tiba turun dari langit, tapi dia merupakan suatu proses yang panjang sekali. Dan tidak ada satu rancangan undang-undang pun di negara kita ini yang memakan waktu selama atau sepanjang RKUHP itu ada. Artinya Bapak Ibu, proses ini dan sudah memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan lebih dari 20 kali perubahan. Pertama kali inisiasi untuk membentuk RKUHP ini, saya harus yakin kita semua yang berada di dalam ruangan ini belum satu pun yang lahir. Tahun 1958. Bapak Ibu ada yang sudah lahir tahun 1958? Belum. Bapak Ibu saja belum, apalagi saya. Pertama kali masuk di DPR tahun 1963. Bapak Ibu sudah ada yang lahir tahun 63? Ada lah. Belum juga. Kalau ada yang lahir tahun 63 berarti sudah mendekati pensiun. Usianya 60 kan Pak Rektor berapa usianya? Oh 53. Berarti masih bisa untuk dua kalinya Pak. Kan 60 kalau ada usianya. Jadi panjang sekali. Dan itu sudah 7 presiden dengan berapa menteri kehakiman ada atau presiden ada sekitar 19 menteri kehakiman. Yang kedua masih dari sisi formal, Bapak Ibu, sebetulnya RUKUHP itu sudah selesai. Sudah selesai dalam periode 2014-2019 kalau kita melakukan pembahasan. Tetapi karena satu dan lain hal sehingga RUU itu ditarik dari DPR dan kemudian diminta untuk diinventarisasi terkait hal-hal yang menimbulkan kontroversi. Jadi waktu itu ada 3 RUU yang ditolak, 1 RUU KPK, 2 RUU KUHP, dan 3 adalah RUU Pemasyarakatan. Itu dalam satu paket. Yang tidak berhasil itu adalah RUU KPK. Ya kira-kira win solutionnya kalau RUU KPK tidak berhasil dulu, ya supaya masyarakat RKUHP dan pemasyarakatan di stop lah kira-kira begitu. Itu politisnya begitu. Dan kemudian di dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 setelah sosialisasi kami terus melakukan perbaikan terhadap materi di dalam RUU KUHP itu sendiri, dan itu diserahkan ke DPR adalah draft 4 Juli, diserahkan tanggal 6 Juli 2022. Jadi perubahan terhadap draft RUU KUHP 2019 Bapak Ibu meliputi 7 hal. 7 hal itu yang pertama adalah 14 isu yang kontroversi. Yang kedua adalah mengenai sanksi pidana. Kemudian yang ketiga kita memperbaiki typo. Yang keempat kita melakukan ulang sistematisasi. Yang kelima itu kita memasukkan lagi mengenai penadahan dan kejahatan percetakan yang tadinya ada tetapi kemudian tiba-tiba hilang, kita masukkan lagi. Yang berikut adalah kita melakukan harmonisasi dengan sejumlah undang-undang di luar KUHP, dan yang terakhir itu kita melakukan merevisi terkait dengan berbagai undang-undang yang timbul seperti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Bapak Ibu, itu hal kedua yang ingin saya sampaikan terkait formalitas. Yang ketiga Bapak Ibu terkait formalitas
Tidak benar kalau dalam membentuk RKUHP itu pemerintah dan DPR tidak melibatkan publik. Ya, itu tidak benar sama sekali. Karena apa? Karena daftar inventaris masalah yang lebih dari 6.000 itu berasal dari teman-teman koalisi masyarakat sipil. Dan itu anggota Dewan Pak Asrul Sani dari P3, beliau mempunyai catatan yang sangat rapi, semua didokumentasi dengan baik. LSM apa saja yang hadir pada waktu itu, kurang lebih 22 LSM yang hadir memberikan masukan terkait daftar inventaris masalah. Jadi sebetulnya secara formal itu semua sudah dilakukan, termasuk berbagai masukan dari masyarakat. Dan yang keempat, bahwa sembari pemerintah melakukan sosialisasi pada tahun 2021 sampai dengan 2022 saat ini, kita terus memperbaiki rancangan undang-undang itu, dan boleh dikatakan terkait 14 isu kontroversi itu kita melakukan ada yang kita take out, kita hapus, ada yang kita perbaiki atau kita reformulasi, tapi ada juga yang tetap. Terkait dengan yang dihapus maupun yang direformulasi, Bapak Ibu, itu tidak terlepas dari masukan masyarakat, tidak terlepas dari masukan publik. Jadi yang ingin saya katakan untuk menutup aspek formal ini, jangan kita beranggapan ketika kita mengusulkan sesuatu itu tidak didengarkan, lalu kemudian bahasanya ke publik mengatakan tidak aspiratif. Ini kan kalau kita mau mendengar aspirasi 200 juta penduduk Indonesia itu barang nggak selesai-selesai sampai dunia kiamat. Jadi kita membatasi itu karena sekali lagi saya tekankan, ketika aspirasinya itu tidak diakomodasi, lalu jangan berbicara, jangan menyatakan bahwa itu tidak aspiratif. Karena tidak mungkin kita akan menampung semua usul ke dalam RKUHP. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk yang ingin saya jelaskan dalam membuka dialog ini adalah mengenai aspek material. Aspek material ini tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi misi dari RKUHP. Yang menjadi misi dari RKUHP itu ada 5. Yang pertama adalah demokratisasi. Mengapa demokratisasi, Bapak Ibu? Bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berdemokrasi itu dijamin dan dilindungi tidak hanya oleh RKUHP tetapi juga oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan batasan-batasan yang kemudian kita formulasikan di dalam RUU-KUHP, dan formulasi itu sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu misi yang pertama. Bapak Ibu, apa misi yang kedua? Misi yang kedua itu adalah dekolonisasi. Dekolonisasi itu diterjemahkan sebagai upaya-upaya untuk menghilangkan nuansa kolonial. Bagaimana cara menghilangkan nuansa kolonial? Kita melakukan perubahan yang sangat mendasar pada buku 1 RKUHP. Kita tahu persis bahwa KUHP yang kita pakai di ruang-ruang sidang pengadilan, yang dipakai oleh aparat penegak hukum, yang dipakai oleh teman-teman Polri, teman-teman jaksa, teman-teman advokat, itu adalah KUHP yang dibuat pada tahun 1800. Jadi usianya sekarang sudah 222 tahun. Kita tahu persis bahwa RKUHP itu atau KUHP yang lama itu disusun pada zaman imperialisme kuno di Eropa Barat, dan hukum pidana itu berorientasi pada keadilan retributif. Dia menggunakan hukum pidana sebagai lex talionis atau sarana balas dendam. Oleh karena itu kita perhatikan di dalam KUHP yang ada sekarang ini tidak ada standar pemidanaan, tidak ada kemudian modifikasi alternatif pemidanaan. Itu adalah KUHP yang memang dibuat pada abad ke-18, pada abad ke-19 ya, abad 19 yang mencirikan waktu itu sedang marak-maraknya imperialisme kuno waktu itu ya, yang terjadi di Eropa Barat.
Sehingga di dalam RKUHP ini Bapak Ibu kita melakukan dekolonisasi. Dekolonisasi itu antara lain apa Bapak Ibu? Pertama ada yang namanya standar observancy atau standar pemidanaan. Standar pemidanaan ini ada 11 kriteria. Di satu sisi Bapak Ibu kita memberikan kewenangan bagi hakim untuk memutus perkara, tetapi dalam memutus perkara itu hakim dibatasi oleh standar pemidanaan. Jadi ada 11 parameter untuk hakim bisa menjatuhkan pidana. Itu nanti bisa dilihat dengan rinci di dalam rumusan, kalau tidak salah di atas pasal 50 ya Pak Dahana. Itu mengenai standar pemidanaan. Yang kedua, meskipun pidana penjara itu merupakan pidana pokok, tapi dia bukan lagi yang utama. Mengapa dia bukan lagi yang utama Bapak Ibu? Karena kembali lagi ini adalah bentuk dari dekolonisasi. Bentuk dari dekolonisasi. Mengapa KUHP yang lama itu mencerminkan pemerintah kolonial? Karena memang satu, pidana penjara itu merupakan hal yang utama, hal yang pokok dan utama. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang narapidana itu digunakan sebagai tenaga gratisan untuk membangun berbagai infrastruktur untuk kepentingan pemerintah kolonial. Akhirnya kemudian dirubah di dalam RKUHP, jadi dia bukan lagi utama meskipun masih merupakan pidana pokok. Ada beberapa hal yang secara tegas menyatakan Bapak Ibu bahwa ini bukan yang utama. Antara lain di dalam RKUHP itu disebutkan bahwa hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Pidana yang lebih ringan itu sudah pasti bukanlah pidana penjara. Ada pidana pembebasan, ada pidana kerja sosial, ada juga pidana denda. Dan di situ diatur juga dalam RKUHP bahwa jika ancaman pidana itu tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim bukan menjatuhkan pidana penjara, tapi menjatuhkan pidana pengawasan. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan pidana kerja sosial. Jadi, mengapa di dalam penyampaian ke DPR maupun dalam pembahasan RKUHP itu selalu disandingkan dengan undang-undang pemasyarakatan? Karena memang undang-undang pemasyarakatan yang baru, undang-undang nomor 22 tahun 2022, undang pendidikan 2222, itu inline, dia senafas dengan RKUHP. Jadi kalau membuka undang-undang pemasyarakatan itu sudah ada pidana pengawasan, sudah ada pidana kerja sosial dan lain sebagainya. Itu senafas dengan RKUHP yang ada. Jadi kemarin ketika teman-teman mahasiswa itu dan koalisi masyarakat sipil sibuk memprotes KUHP, undang-undang pemasyarakatan ini tidak dilirik, maka kami mengambil kesempatan untuk membesarkan undang-undang pemasyarakatan. Jadi memang kadang-kadang menghadapi situasi kayak ini harus pintar-pintar itu. Jadi begitu dilihat tidak ditaati, kita langsung membesarkan undang-undang masyarakat. Jadi sebetulnya undang-undang pemasyarakatan ini dia sudah inline dengan RUU KUHP, dan memang undang-undang pemasyarakatan yang ada ini dia memberikan tugas yang amat sangat berat itu nanti ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, CPI adalah Bawas Badan Pemasyarakatan. Karena nanti pidana pengawasan, pidana kerja sosial itu semua nanti di Bawas. Nanti melakukan adjustment dan lain sebagainya juga ada Bawas. Yang berikut menandakan dekolonisasi masih dalam pidana dan pemidanaan Bapak Ibu itu terkait apa yang kita sebut dengan istilah restoratif atau pemaafan hakim. Jadi pemaafan hakim itu meskipun terdakwa nanti dinyatakan bersalah tapi tidak diikuti oleh pemidanaan. Jadi kembali lagi kepada pemaafan hakim. Dan yang terakhir, bentuk dekolonisasi dari RKUHP itu tidak lagi mengutamakan kepastian hukum tapi mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. Jadi di sini ada dalam satu pasal mengatakan apabila dalam mengadili perkara itu antara kepastian hukum dan keadilan bertentangan, maka hakim wajib hukumnya untuk mengikuti keadilan dan bukan kepastian. Itu ada. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian sebagai bentuk dekolonisasi Bapak Ibu dari RUU KUHP. Yang ketiga, misi yang ketiga Bapak Ibu adalah harmonisasi. Harmonisasi ini Bapak Ibu kita kemudian
menyesuaikan dengan berbagai undang-undang di luar KUHP. Harmonisasi maksudnya apa Bapak Ibu? Ini kita melihat mengenai ancaman pidananya. Kita melihat hal-hal yang memang sudah yang belum diatur, itu kemudian kita formulasikan di dalam KUHP, dan jangan sampai antara satu dengan yang lain tumpang tindih. Jadi kita melakukan harmonisasi. Misi yang keempat Bapak Ibu dari RUU KUHP itu adalah konsolidasi. Apa maksudnya konsolidasi? Kalau kita membaca betul mengenai KUHP itu, sebetulnya antara pemerintah dan DPR itu memilih politik hukum dalam pembentukan RKUHP itu sebetulnya bukan kodifikasi tapi rekodifikasi. Rekodifikasi itu artinya menghimpun kembali Bapak Ibu berbagai macam aturan yang ada di luar RKUHP itu atau di luar KUHP diambil dan dihimpun kembali menjadi satu di dalam rumah besar yang namanya KUHP. Mengapa harus dilakukan rekodifikasi Bapak Ibu? Ini tidak terlepas ketika KUHP itu disahkan di Belanda kemudian diterapkan di Indonesia secara konsultasi Witteling 1915 lalu berlaku 1918. Kemudian kita lihat pasca Perang Dunia Kedua itu banyak sekali kejahatan yang timbul dan tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru adalah dekodifikasi. Apa maksud dekodifikasi? Dekodifikasi itu menarik pasal-pasal tertentu yang ada di dalam KUHP itu, ditarik keluar dari KUHP, lalu dibikin undang-undang tersendiri. Itu namanya dekodifikasi. Misalnya kejahatan jabatan di dalam KUHP itu ditarik keluar, dibikin undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga kejahatan pemilu, ditarik keluar dari KUHP, dibikin undang-undang tentang pemilihan umum. Ada juga misalnya ya, kita lihat dalam pasal 478 KUHP 478A sampai 478R itu bercerita mengenai pembajakan pesawat udara. Itu ditarik keluar dari KUHP, dibikin undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Jadi dalam masa transisi dari 1950-an sampai dengan 2000-an itu terjadi dekodifikasi. Kita menarik beberapa pasal-pasal dalam KUHP itu dibuat undang-undang tersendiri. Nah, sekarang yang terjadi Bapak Ibu adalah dekodifikasi, menghimpun kembali. Tujuannya apa? Supaya tidak ada disparitas pidana. Karena pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP itu kan perkara yang jomplang, ya. Terjadi gap. Misalnya sama-sama pencemaran nama baik, tapi di dalam KUHP dan di Undang-Undang ITE itu kan ancaman pidananya kan langit dan bumi. Polisi pakai Undang-Undang ITE supaya bisa menahan. Kalau pakai KUHP tidak mungkin karena tidak memenuhi syarat objektif penahanan. Maka dia akan menggunakan Undang-Undang ITE. Ada disparitas seperti ini. Oleh karena itu, konsolidasi dan harmonisasi ini menjadi suatu misi di dalam penyusunan KUHP yang baru. Terakhir Bapak Ibu adalah persoalan misi yang kelima, yaitu modernisasi. Modernisasi dalam pengertian tadi sudah dikatakan oleh Pak Rektor bahwa banyak sekali kejahatan yang dia sejalan dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu modernisasi ini juga dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana modern, tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif, keadilan balas dendam, tapi dia berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Kalau keadilan korektif itu miliknya pelaku, artinya tindakan pelaku itu dikoreksi, dia dikenakan sanksi, tetapi dia juga harus diperbaiki, maka ada keadilan rehabilitatif. Sementara terhadap korban, dia harus dipulihkan, maka ada keadilan restoratif, tetapi juga harus diperbaiki. Karena itu ada keadilan rehabilitatif. Jadi keadilan korektif punya pelaku, keadilan restoratif punya korban, keadilan rehabilitatif itu baik punya korban maupun pelaku. Yang terakhir dari semua yang saya sampaikan Bapak Ibu
ada dua hal. Pertama, Bapak Ibu, jangan sekali berharap bahwa KUHP yang kita susun itu sempurna. Jangan sekali berharap bahwa KUHP yang kita susun itu bisa menanggulangi semua fenomena dalam masyarakat. Tidak mungkin. Impossible. Mengapa tidak mungkin sempurna? Saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa menyusun KUHP di dalam negara yang multi etnis, multi religi, multi culture itu tidak akan bisa memuaskan semuanya. Setiap isu yang dicantumkan dalam KUHP pasti, saya katakan pasti menimbulkan kontroversi. Salah satu pasal yang menimbulkan kontroversi adalah mengenai penganiayaan hewan. Itu kan termasuk dalam 14 isu Bapak Ibu. Padahal formulasi yang kita dapatkan itu adalah formulasi berdasarkan masukan dari perkumpulan pencinta hewan, yang salah satu pimpinannya itu adalah Dr. Mutia Gani Rahman, sosiolog dari Universitas Indonesia. Tapi pasal ini dikritik habis-habisan oleh teman-teman LBH. Jadi sesama elemen masyarakat antara satu dengan yang lain kan bertentangan. Jadi tidak mungkin kita akan bisa membahaskan semua pihak. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa ini sangat urgen Bapak Ibu untuk disahkan. Mengapa sangat urgen untuk disahkan? Yang pertama adalah bahwa KUHP yang sekarang ada itu sudah tidak lagi up to date, sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. KUHP yang sekarang ada itu hanya pidana penjara atau denda. Tapi saya mau bertanya nih, apa pernah itu di pengadilan saat sekarang ini penuntut umum menuntut pidana denda? Nggak ada, pasti pidana penjara. Gak mungkin lagi dengan pidana denda itu, karena denda dalam KUHP itu paling tinggi kalau tidak salah 600 rupiah. 600 rupiah itu masuk PCU saja nggak cukup. Jadi gak mungkin dia hanya undang ada pidana penjara. Jadi dia sudah tidak lagi up to date untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, saya kira memang harus segera disahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang menjadi luput dari perhatian kita bersama, bahwa saya harus mengatakan dengan berat hati bahwa KUHP yang sekarang masih berlaku itu dia tidak menjamin kepastian hukum. Sekali lagi, KUHP yang sekarang masih berlaku yang dipegang oleh Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim itu adalah KUHP yang tidak menjamin kepastian hukum. Mengapa saya mengatakan tidak menjamin kepastian hukum? Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen pulang lalu coba buka KUHP yang ditulis oleh Mulyatmo, KUHP yang ditulis oleh Andi Hamzah, KUHP yang ditulis oleh Susilo, itu antara satu dengan yang lain berbeda. Berbeda. Ya, berbeda. Nanti saya kasih tahu pasal-pasalnya. Buka pasal 110 KUHP. Yang ditulis oleh Susilo dan Mulyatmo itu berbeda. Mulyatmo mengatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 KUHP diancam sama dengan kejahatan tersebut, berarti ancaman pidana mati. Apa yang diterjemahkan oleh Susilo? Kejahatan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP diancam dengan pidana maksimum 6 tahun. Jadi pidana mati dan pidana 6 tahun itu kan berbeda lagi dengan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat pasal tentang pencurian. Pasal yang semester 1 kita sudah hafal itu ya, pasal 362. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya atau punya orang lain dengan maksud dimiliki. Nah, ini perbedaannya. Mulyatmo mengatakan kata-kata secara melawan hukum, sementara Susilo mengatakan secara melawan hak. Melawan hukum dan melawan hak bagi orang hukum itu berbeda. Melawan hak merupakan bagian dari melawan hukum, tapi melawan hukum tidak hanya melawan hak. Apa arti melawan hukum? Itu tidak terlepas dari Kongres Para Ahli Hukum Pidana Sedunia tahun 1934 di Berlin. Jadi ada melawan hukum itu ada menyangkut 4 hal. Jadi itu menyangkut terjemahan yang saya yakin, mohon maaf, saya yakin Bapak Ibu belum pernah membaca naskah aslinya dalam bahasa Belanda. Yang terakhir, pasal yang setiap hari dalam 2 tahun lagi, dalam 2 bulan belakangan ini, setiap hari kita nonton mesti TV memberitakan itu tentang apa Bapak Ibu? Obstruction of justice yang akan dikenakan kepada Verdi Sambo dan teman-temannya. Itu terjemahannya Mulyatmo dan terjemahannya Susilo berbeda, dan berbeda itu langit dan bumi. Pak Jaksa bisa memastikan mana yang benar? Gak bisa, kecuali Bapak membaca naskah aslinya. Pak Hakim bisa
bisa memastikan mana yang benar. Gak ada jaminan mana yang benar. Obstruction of justice dalam terjemahan Mulyano, dia mengatakan yang menghindari penyidikan. Dalam terjemahannya Susilo, terjemahannya Mulyano melarikan diri. Terjemahannya Susilo menghindari penyidikan. Melarikan diri dan menghindari penyidikan kan dua hal yang berbeda. Untung saya itu dosen bukan pengacara. Kalau saya pengacara, yang pertama saya challenge kepada jaksa dan hakim, saya bertanya ini, bapak ibu yang pakai yang mana? Punya Susilo atau punya Mulyano? Kalau saya pengacara, kalau saya lawyer, saya tanya itu. Karena kan kita bicara kepastian hukum. Jadi bapak ibu bisa bayangkan, KUHP yang tidak pasti itu sudah dipakai untuk menghukum jutaan orang di Indonesia. Jadi mohon maaf, suara-suara yang menolak KUHP itu suara-suara yang ini status quo untuk tetap kita berada dalam ketidakpastian hukum. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.